Assalamualaikum. Saat ini kami ada di Kediri untuk meliput Kediri Dolo Komris 2024. Tepatnya hari ini tanggal 14 Juli, hari Minggu. Kami ada di Simpang 5 Gumul. 3, 2, 1, go! Terima kasih kepada Selamat pagi Mas Asya. masih selamat untuk menikmati tanjakan Kelok 9 dengan menggunakan gigi 1 yang istimewa di hari ini. Halo. Dan luar biasa. Ya, Mas Asril. terima kasih. Selamat jalan, selamat jalan. Doho International Airport. Saat ini kami sudah sampai di Doho International Airport. Ini kita lihat ada perbukitan atau Gunung Wilis yang ada di Kediri. Sedangkan berhadapan dengan International Airport Kediri Doho. Inilah flying start untuk kelas men elite. Dan ini untuk women elite. Assalamualaikum Mas Asrul. Mas Ari. Wah, Saya nonton kamu terus loh Mas. wah mantap nih Pak. Pak, Saya nonton. matur nuwun. Kelebihannya kalau komentatornya semangat banget. Semangat banget Pak. Bagaimana pagi hari ini Mas Asa? Dingin, Dingin. angin, Angin. ampun anginnya. 13 knot. Wind gustnya 24 knot. Wow, dingin sekali naik di atas. Ya di atas nggak ada ya. Tapi moga-moga nanti nanjaknya enak gitu aja. Tanjanya enak. Ini bulan Juli jadi lebih Bulan enak. Juli, oke. Selalu akhir tahun, jadi panas. Panas. Nih jadi untuk Komris kita akan menempuh jarak 17,59 km dengan elevasi 1200 mdpl dan kemiringan gradien 6,8%. Ada dua tanjakan yang menarik nanti di Kelok 9, juga ada di tanjakan Gigi 1. 200 meter lagi kita akan menuju ke titik real start. Sudah mulai bersiap-siap. Inilah men elite. Sudah dilepas oleh para road captain. Oke, start. Sudah ada yang breakaway dari sisi kanan. Kita terus melaju.
Wow, udah ada yang langsung di break terus. Ke depan kita akan melihat siapa yang ada di depan. Ini sementara Ilham Diki Ramadan, Bambang Suryadi, kemudian Farel Alfarizi, kemudian ada lagi Asnan, Woro Fitrianto, Imam Arif, Muhammad Erlangga. Kita coba akan melihat siapa yang ada di depan. Sudah begitu di start langsung break. Untuk Komres Dolo ini akan menempuh jarak sejauh 17,59 km dengan elevasi 1200 mdpl dan kemiringan gradien adalah 6,8%. Inilah Adi Chandra dan Ade Mesa. Adi Chandra luar biasa langsung break, memberikan kejutan pada peleton di kilometer-kilometer awal. Ade Mesa Nusantara terus ikut menempel. Kita lihat apakah mereka berdua bisa bertahan ataukah mereka akan tersusul oleh peleton. Untuk informasi yang kami dapatkan, sementara Waris Setiawan tidak hadir karena persiapan Tour de Ijen yang akan dilaksanakan besok tanggal 20 Juli sampai tanggal 24 Juli di Banyuwangi tentunya. Dan informasi lagi yang kami dapat bahwa Muhammad Ridwan cedera karena jatuh di latihan kemarin hingga tidak bisa juga tampil pada pagi hari ini. Yang turut mencekam pagi hari ini adalah perebutan posisi poin untuk Asnan Maulana dan Woro Fitrianto. Mereka masing-masing mengemas 16 dan 12 poin, sementara poin 20 dipegang oleh Muhammad Ridwan. Kita lihat posisi Ade Mesa juga Adi Chandra. Mereka masih terus bergantian. Kita ada di speed 30 km per jam pada gradien 3%. Inilah Rizal Adi Chandra dari BRCC, terus ditempel oleh Ade Mesa. Sementara masih jauh, belakang belum terlihat. Kita akan berhenti sebentar melihat gap waktu dengan belakang. Sepuluh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, gapnya 16 detik. Farel di depan, didampingi Abdul Soleh. Ada beberapa main elit dari Kediri tadi yang sudah rontok di kilometer awal. Ini untuk BRCC turun 3. Untuk Abdul Soleh menggunakan NIB. Kali ini tidak menggunakan BRCC. Kita lihat dari celananya. Wow, Imam Arif melakukan breakaway. Terus diikuti Abdul Soleh, juga Adam Aldama. Sementara Asnan menguntit di belakang. Adam Aldama melakukan breakaway keras, diikuti oleh Abdul Soleh, juga Asnan Maulana. Terus diikuti Woro Fitrianto yang menggunakan Wednesday biru putih. Kita lihat ada Maldama menggunakan Ultimate SLX. Abdul Soleh menggunakan S-Works dengan jersey bib. Ada lagi yang breakaway, kita lihat Imam Arif. Imam Arif padahal kemarin habis tampil dari Rabu Brutal Jakarta, Klub Sudirman, ini sudah tampil lagi. Pertarungannya ini mencekam. Kita masih ada terus di speed 32 km per jam. Woro Fitrianto masih senyum-senyum, ditarik terus oleh Imam Arif.
Adama-adama mengikuti. Untuk Nusantara masih tetap menggunakan poligon Helios A8X. Seperti kita ketahui untuk Dolo ini ada di kaki Gunung Wilis. Kita akan finish di ketinggian 1200 mdpl. Lagi-lagi Mamare Breakway ditempel ketat oleh Adama-adama, juga oleh Abdul Soleh. Terus rapat beriringan. Mereka ini adalah BRCC, juga Nusantara. Kita lihat di baris belakang ada Muhammad Erlangga, Farel Alfarizi, Woro Fitrianto, dan Bambang Suryadi. Bambang Suryadi, Adama-adama, Adi Chandra, mereka berjersey BRCC, dan yang lain berjersey Bibs Nusantara. Satu yang beda yaitu Abdul Soleh menggunakan Bibs NIB. Melambat speednya, sementara Demesa masih di depan. Kita belum akan ke depan, akan melihat pertarungan di chasing group kedua. Ini ada Adama-adama, terus ditempel ketat dari sebelah kanan, breakaway lagi. Luar biasa. Farel Alfarizi yang tentunya masih ada di kategori usia junior, masuk di klasmen elit. Mentalnya sudah terasah, beberapa kali juga mengikuti event-event besar. Farel Alfarizi. Ini kita lihat Imam Arif. Di depannya persis adalah Bambang Suryadi atau yang kita kenal dengan Bambang Triple B. Setelah lepas dari Rojai, kemudian bergabung di BRCC. Imam Arif dengan menggunakan interval, teknik interval, langsung break ke depan, langsung terus berusaha mengikuti Ademesa. Kita kali ini akan full melihat strategi mereka. Siapa yang akan ada di depan, maka mereka lah yang akan terus mempertahankan posisinya. Karena tim mereka yang ada di belakang itu sama, BRCC juga Nusantara. Farel recovery setelah melakukan tarikan keras. Juga Imam Arif dan Farel sepertinya sudah mulai tertinggal, maka mereka akan terus bisa menyusul. Ini adalah Adama-adama. Kita terus melihat ke depan. Adi Chandra tertangkap, Ademesa juga tertangkap. Ini rombongan chasing group kedua. Setelah mereka tertangkap bersama Muhammad Erlangga, kita lihat lagi yang ke depan. Ini ada Bambang Suryadi, kemudian di depannya Woro Fitrianto, di depannya lagi Ilham Diki Ramadan, dan di paling depan kita lihat Asnan Maulana. Ini adalah Abdul Soleh. Siapa yang sudah kami sampaikan, ini sepertinya Asnan Maulana akan terus break, terus meninggalkan peleton. Inilah Asnan Maulana yang langsung break keras. Tentunya Asnan Maulana yang mempunyai poin 16 akan mempertahankan hingga kalau hari ini menang, maka dia akan mendapatkan tambahan poin 20. Karena posisi poin terbanyak hari ini diraih oleh Muhammad Ridwan. Namun karena Muhammad Ridwan tidak hadir karena cedera, maka otomatis yang di bawahnya antara Woro Fitrianto, kemudian Asnan, dan Abdul Soleh akan berebut poin 20 pada pagi hari ini. Belum terkejar Asnan, masih sendirian di depan.
Asnan melenggang sendirian. Inilah penampilan Asnan. Asnan Maulana luar biasa pada kejurnas kemarin. Beberapa kali mendapatkan posisi pertama pada Under 23, U23. Asnan meraih medali emas. Inilah Asnan Maulana yang sampai saat ini masih terus bergabung di tim Nusantara. Tengok Asnan, sepertinya belum ada yang melihat kita masuk di gradien 4%, 5% dengan speed 25 km per jam. Inilah Asnan Maulana. Kita akan mencoba melihat di belakang untuk menghitung gap waktu. 10, 11, 12, 13 Woro Fitrianto yang mengikuti, kemudian Abdul Soleh dan Herlangga, kemudian disusul Adi Misa dan Adam Aldama. Formasi masih tetap antara BRCC dan Nusantara, juga diselingi satu dari NIB Abdul Soleh. Inilah para climber Indonesia, climber Nusantara melahap tanjakan Dolo dalam event Kediri Dolo Com 2024 oleh Main Sepeda. Masih beriringan. Untuk sementara Adi Misa juga Ilham akan terus memperlambat speed chasing group kedua, mengingat Asnan Maulana sudah lepas di depan. Terlihat jaraknya sekitar 50 meter. Kita akan melihat terus apakah Woro Fitrianto juga Abdul Soleh mampu terus merapatkan jarak. Tukang tariknya dua, Adam Aldama dan Woro Fitrianto, diikuti oleh Abdul Soleh dan Adi Misa. Di depan kami adalah komiser yang bertugas. Saat ini kami ada di Kecamatan Mojo. Masih terus beriringan, sepertinya Asnan Maulana akan tertangkap. Kita sedikit maju ke depan. Mulai mendekat, mulai rapat. Sudah sangat terlihat dalam jarak lebih kurang 10 meter. Adam Aldama juga Woro mampu menangkap Asnan Maulana. Sementara Adi Misa dan Ilham Diki Ramadan terus menguntit, mengingat posisi Ilham Diki Ramadan ada di posisi kelima, mempunyai poin 8, juga Abdul Soleh mempunyai poin 10. Ini kemudian Asnan mempunyai poin 16. Poin tertinggi di antara mereka berenam yang sedang bertarung di lintasan saat ini. Tertangkap Asnan. Kami saat ini ada di speed 17 km per jam dengan gradien 10%. Dan saat ini kita ada di elevasi 380 mdpl. Jam saat ini menunjukkan pukul 8.38 menit. Menjadi dua chasing group. Chasing group yang kedua ada 3 pembalap, kemudian chasing group yang ketiga juga ada 3 pembalap. Ini adalah Woro Fitrianto, kemudian
Abdul Soleh, Ilham Diki Ramadan. Inilah climber Indonesia. Kita lihat begitu apiknya penampilan Woro Fitrianto pada Bromocom kemarin. Namun sayang disayang pada 50 meter terakhir Woro dihabisi oleh dua tombak Nusantara, Ridwan dan Asnan, dan Woro ada di posisi ketiga saat melakoni Bromocom. Juga Abdul Soleh yang waktu itu mati-matian untuk terus menyusul Woro dengan jersey Bibs BRCC juga tidak mampu pada saat Bromocom untuk membantu Woro dalam mengatasi dua tombak Nusantara, Ridwan dan Asnan. Masih beriringan 3, sementara kita chasing grup kedua sudah sangat lebar jaraknya. Inilah penampilan khas Woro Fitrianto. Woro Fitrianto belum menunjukkan senjatanya yang bisa menari-nari di atas sepeda. Masih setia Woro Fitrianto menggunakan Wednesday biru putih. Di jauh tampak Gunung Wilis. Mulai melebar jaraknya Woro dengan Ilham dan Abdul Soleh. Apakah Woro mampu merapatkan jarak ataukah harus tertinggal? Kita akan melihat style Woro sambil recovery. Tentunya Woro akan terus berusaha untuk bisa merapatkan jarak dengan di depan. Sudah sangat jauh dengan chasing group kedua. Kita membentuk 3-4 chasing group. Coba kita akan ke depan, kita tinggalkan Woro sebentar. Sangat khas Woro. Dan inilah Ilham Diki Ramadan melawan Abdul Soleh. Sudah beberapa kali, sering kali kita melihat pertarungan mereka, baik di Telomoyo maupun di Candi Cetho. Mereka berdua terus head to head berhadapan. Abdul Soleh kemarin luar biasa, sudah mendapatkan beberapa kali kemenangan untuk event-event sebelum ini. Event terdekat kemarin kita lihat pada Isoplus Tegal. Abdul Soleh pada tanjakan Bumi Jawa juga berhasil mendapatkan predikat terbaik dengan finish pertama. Dan kita lihat terus beriringan dua pembalap climber nasional dengan nomor punggung 109 dan 113. Hati-hati jeleknya Bu, hati-hati ya. Abdul Soleh dan Ilham Diki Ramadan, mereka ini memperebutkan posisi poin. Kalau Abdul Soleh kemarin ada di posisi keempat, otomatis mendapatkan poin 10, sedangkan Ilham mempunyai poin 8. Untuk berjaya memperebutkan status King of Mountain pada trilogi Jatim. Jauh sekali Woro, sepertinya tidak tampak Woro. Kita melihat pertarungan dua climber Indonesia antara NIB dan Nusantara. Saat ini kami ada di kilometer 8,3 dari titik start Mojo maksud kami.
Tidak terlihat lagi Woro. Belum terlihat Woro. Masih terus rapat bertarung Ilham dan Abdul Soleh. Kami ada di speed 25 km per jam. Inilah profil kedua climber kita, Abdul Soleh dan Ilham. Ilham menggunakan Polygon, sedangkan Abdul Soleh menggunakan Space S-Works. Kita ada di gradien 3%, 4% masih landai. Kemudian nanti setelah memasuki di 10 km terakhir dari tanjakan Dolo, langsung akan dihadapi beberapa tanjakan ekstrim, seperti harus melewati Kelok 9, juga tanjakan Gigi 1. Terus beriringan berdua mereka. Teman-teman akan terus bisa menebak siapa di antara dua climber ini yang terbaik, ataukah Abdul Soleh ataukah Ilham. Untuk kita lihat beberapa kali di tahun 2023 kemarin, Abdul Soleh masih ada di atas Ilham. Mengingat beberapa event Abdul Soleh mampu mengatasi Ilham, sedangkan Ilham masih beberapa kali juga ada di bawah Abdul Soleh. Beriringan terus mereka. Abdul Soleh melakukan tarikan. Masih landai speednya. Ilham di depan melakukan tarikan, terus bergantian rapat, putarannya sangat cepat. Bergantian mereka untuk saling terus menambah speed. Kita lihat mereka masih memasang di centering besar, baik Ilham maupun Abdul Soleh. Kita sedikit bisa merasakan bagi men elite, setidaknya mereka itu melahap tanjakan baik 4%, 5%, sampai 10% sama saja. Jadi mereka juga tetap memasang pada crank besar dengan putaran kaki yang sangat cepat. Tidak terlihat Woro, masih jauh di belakang. Kita ada di lintasan yang masih landai, belum mendapati tanjakan terjal, tanjakan ekstrim. Saat ini kami ada di elevasi 580 mdpl. Waktu yang sudah ditempuh adalah 24 menit. Dan waktu saat ini adalah jam 8.47 menit. Jarak yang sudah ditempuh adalah 10,18 km dengan average speed di 25,2 km per jam. Luar biasa ini. Kalau jarak 17,5 km dengan average speed 25, maka tidak sampai 1 jam mereka akan menyelesaikan Komres Dolo Kediri ini. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati di depan. Hati-hati di depan. Masih beriringan Ilham dan kita mendapati tanjakan dengan gradien 17%. 17% mereka saling off saddle, menari-nari di atas saddle baik Ilham maupun Abdul Soleh.
masih terus berdampingan. Semakin ekstrim tanjakan, ini dikasih tahu pemandangan sudah mulai bagus. Jadi tapi untuk main elite sepertinya tidak butuh pemandangan kita. Jadi yang mereka butuhkan hanya speed dan speed. Cuma kita ini kalau tidak melihat pemandangan di sini rasanya sayang sekali. Inilah kita melihat betapa indahnya pemandangan di kilometer 10 dari Komris Dolo Kom. Wow, bergantian baik sekali Abdul Soleh memberikan minuman kepada lawannya. Saling berkomunikasi untuk membagikan minuman yang dibagikan di water station. Inilah Abdul Soleh dan Ilham Diki Ramadan untuk terus head to head berhadapan, memilih siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Kami masih terus ada di tanjakan di atas 10%. Terus naik 11%. Mereka berdua terlihat ini sepertinya sudah mulai memindahkan ke centering kecil. Sudah dipindahkan ke centering kecil. Tanjakan masih ada di 10%. Sudah memindahkan centering. Merangkak naik tanjakan di 11%. Saat ini kami berada di 675 elevasi 670 mdpl dengan speed 15 km per jam pada gradien 11%. Inilah Abdul Soleh dan Ilham Diki Ramadan yang mereka masing-masing berada di dua tim yang berbeda. Abdul Soleh menggunakan NIB, sedangkan Ilham menggunakan Nusantara. Bergantian lagi Abdul Soleh. Cuaca sudah mulai mendung. Udara sudah terasa dingin. Masih stabil di 10%. Jadi tanjakan ketika memasuki kilometer 10 sudah mulai di atas 10% terus. Waktu yang sudah ditempuh sampai saat ini adalah 29 menit 11 detik. Masih tetap Abdul Soleh dan Ilham Diki Ramadan. Mereka sudah memindahkan ke centering kecil. Sama-sama mereka berdua menggunakan well set dengan profil 30. Tapi terlihat well set yang digunakan Abdul Soleh lebih tipis dibandingkan dengan punya Ilham. Ilham lebih lebar. Masih terus mereka berdua bertarung. Kita akan melihat ke belakang sebentar untuk melihat posisi Woro maupun chasing grup kedua. Kita lihat gap waktunya.
Kita melihat gap waktunya sudah sangat jauh. Woro belum terlihat. Sudah 15 detik. Sudah 20 detik. Tetap belum terlihat. Ini mulai terlihat ada Marshall. Woro mulai terlihat. Gap waktunya 30 detik. 30 detik. Oke, kita akan terus melihat Woro. Woro mulai beraksi off saddle, menari-nari di atas sepeda. Inilah Woro Fitrianto pada posisi ketiga. Belum bisa merapat. Ini ada kata-kata bentar lagi finish tapi bohong. Woro tidak tertipu dengan kata-kata, masih terus digeber. Nih speednya saat ini 17 km per jam. Cuaca mulai dingin. Gap waktu Woro dengan Ilham dan Abdul Soleh 30 detik. Kita coba sedikit akan melihat belakang. Ini terlihat Asnan Maulana mulai menyusul. Kita akan mengikuti Asnan dan Woro. Asnan mulai memperpendek jarak. Asnan ini ada di posisi kedua pada perolehan poin trilogi Jatim. Inilah Asnan berjarak 10 meter dengan Woro di depan. Sepertinya Asnan akan menangkap Woro dan mereka bisa dipastikan untuk kerjasama. Kita lihat inilah Asnan Maulana. Kita akan memasuki tanjakan kejam. Inilah tanjakan dengan gradien 13%. Asnan Maulana terus berusaha merapatkan diri dengan Woro. Kita memasuki kelok. Asnan Maulana terus berusaha merapatkan diri dengan Woro. Kita lihat di chasing grup kedua ini pertarungan juga seru. Sudah semakin dekat Asnan dan Woro. Kita lihat pada tipe stylenya Asnan. Biasanya Asnan akan meledakkan speednya di kilometer-kilometer akhir menjelang finish. Wah, ternyata Asnan muntah. Pada posisi keempat masih terus dipaksakan untuk bisa memperpendek jarak dengan Woro. Oke, kita akan melihat ke depan untuk melihat Ilham dan Abdul Soleh. Inilah Asnan. Kemudian Woro. 5 km menuju finish. Kita akan melihat ke depan siapakah yang terbaik di antara mereka berdua. Sudah terlihat rupanya. Baik Ilham maupun Abdul Soleh
rupanya speed mereka sedikit turun. Tanjakan sangat kejam di kilometer selepas 12. Gapnya 30 detik. Gapnya 30 detik. Masih beriringan terus antara Abdul Soleh dan Ilham Diki Ramadan. Tidak surut, tapi kami melihat speednya pada saat ini ada di 10 km per jam, average 22,1 km per jam, kemudian ada di 13 km dari total 17,5 km. Untuk elevasi saat ini ada di 890 mdpl. Kami memasuki gradien 13% dengan waktu yang sudah dijalani ada di 35 menit. Saat ini jam menunjukkan pukul 9 tepat. Inilah penampilan Ilham Diki Ramadan dan Abdul Soleh. Mereka terus beriringan untuk bisa mendapatkan poin terbanyak dalam pengumpulan trilogi Jawa Timur. Tapi kita lihat speednya sudah mulai melambat. Belakang belum terlihat. Sudah lebih dari 13 km. Masih Ilham Diki Ramadan dan Abdul Soleh. Untuk kita lihat gear belakang Abdul Soleh menyisakan 1. Dia menggunakan 34, masih ada sisa 1 lagi di 36. Sementara kita lihat untuk Ilham masih menyisakan 2 gear belakang. Saat ini Ilham menggunakan gear 32. Inilah antusiasme penonton menyambut 2 pembalap terdepan main elite. Mereka mengeluh-elukan para pembalapnya, supporter yang ada di kawasan menuju Dolo. Inilah kawasan wisata Besuki. Kita masuki gerbang wisata kawasan Besuki. Ada pemberian minum. Belum terlihat belakang baik Woro maupun Asnan. Kita tadi lihat bahwa Asnan muntah di kilometer 11-12. Gap masih tetap 30 detik. Tanjakan semakin menjulang. Kami masih terus ada stabil di atas 10% gradien. Ilham juga terus memutar kaki dengan cepat mengingat menggunakan crank kecil, diiringi juga dengan offside Ilham. Sementara kita lihat Abdul Soleh juga mulai offside lagi. Meskipun gear belakang dipasang juga sudah besar, namun masih di antara mereka dibantu dengan offside untuk tetap menstabilkan speed. Abdul Soleh NIB Bandung melawan Ilham Diki Ramadan Nusantara. Kita lihat pada
Ilham Diki Ramadan ini adalah climber keduanya Nusantara. Yang pertama adalah Asnan. Ketika di Thailand kemarin, Asnan mendapatkan kom pertama, sedangkan Ilham mendapatkan kom kedua dengan jersey polkadot. Sedangkan Abdul Soleh kita lihat di Bromocom kemarin menggunakan jersey BRCC, sedangkan pada saat ini sudah menggunakan BEM NIB. Sama-sama di antara keduanya hanya membawa satu bidon. Akan kita melihat terus-menerus dua climber ini menghiasi event-event kom, ataukah akan ada pembalap lain, climber-climber lain yang mampu menyusul mereka berdua. Kita saksikan di 4 km menjelang finish Kediri Dolo KOM 2024. Masih terus rapat beriringan, belum ada salah satu yang melakukan breakaway. Baik Ilham maupun Abdul Soleh masih terus beriringan. Kita akan memasuki kelok 9. Inilah kelok 9. Wow. Inilah kelok 9. Motornya mulai gereng-gereng. Wow, ada Reok Mini. Tadi kelok 9. Ilham juga terlihat membungkukkan badan yang sangat merapat dengan drawbar. Reok Mini. Inilah kelok 9 yang harus dilalui oleh seluruh peserta Dolo. Penonton berantusias, kanan kiri atas. Meriah sekali. Mereka terus, kita melewati kelok 9 akan terus melihat mereka bertarung menuju tanjakan gigi 1. Ada di turunan. Nah, tanjakan Dengklek. Ngeri ini tanjakannya. Masih terus kita melihat bahwa gear mereka dipasang pada maksimal gear belakang. Motor sudah mulai banyak yang tidak kuat. Motor mulai terasa berat sekali. Untung kami dibantu oleh Mas Yuda. Lagi bisa mendekati kedua pembalap meskipun motor juga terseok-seok. Kita lihat Ilham Diki Ramadan luar biasa penampilannya. Juga Abdul Soleh sudah terus mangap-mangap, kita lihat sudah memaksimalkan gear belakang masing-masing. Tapi kita lihat untuk Ilham Diki Ramadan masih menyisakan satu gear. Apakah Ilham mampu meninggalkan Abdul Soleh? Inilah event yang bergengsi di Jawa Timur ini, terutama di Trilogi Jatim.
tinggal 2,5 km lagi. Kita ada di speed 8 km per jam pada gradien 23%. Motor sudah sangat berat, tidak mampu motor, saya harus turun. Bau kampas kopling. Sementara kita akan melihat belakang juga belum ada yang menyusul, baik Woro maupun Asnan. Oke, kita ganti motor. Motor harus berganti motor untuk bisa memantau dua pembalap. Ini terus ada di tanjakan ekstrim di atas 20%. Wah, rupanya Ilham mampu meninggalkan Abdul Soleh meskipun jaraknya cukup sempit. Inilah Ilham mulai meninggalkan Abdul Soleh. Ada sedikit tempat untuk recovery, jalanan menurun. Kita terus mengikuti Ilham dan Abdul Soleh bertarung. Luar biasa ini bermain di rollingan. Terus Abdul Soleh dan Ilham dua kilometer menuju finish. Pelan dikit Pak, Ya? pelan dikit ngikuti pembalap. Pelan. Inilah Abdul Soleh juga Ilham. Masih terus beriringan mereka, semakin mendekati titik finish di 2 km terakhir. Abdul Soleh mampu menyusul Ilham. Terus beriringan mereka, sepertinya masih menyimpan sedikit tenaga untuk diledakkan di akhir. Kita melihat terus untuk Ilham dan Abdul Soleh. Mereka untuk sementara mempunyai 10 poin dan 8 poin. Apakah Abdul Soleh mampu menyelesaikan pada pagi hari ini ataukah Ilham yang lebih dulu? Tinggal 1,5 km lagi. Abdul Soleh mulai meleng karena mengusap keringatnya dengan lengan kanan. Hampir saja kena ban belakang Ilham. Ada di turunan sedikit. Wah, kita akan melihat adu sprint. Bakal akan adu sprint di antara mereka berdua tentunya.
mengingat mereka sampai saat ini masih terus beriringan mendekati 1 km terakhir dari titik finish. Inilah Ilham Diki Ramadan Nusantara melawan Abdul Soleh NIB Bandung. Kita lihat di depan sudah ada flyer 1 km menuju finish. 1 km menuju finish. Untuk Ilham Diki Ramadan kita melihat gear belakang sudah dipasang pada gear paling besar, juga Abdul Soleh justru menurunkan gearnya. Saat ini kami sudah ada di elevasi 1232 mdpl dengan gradien 11%. Waktu yang ditempuh saat ini sudah 49 menit. Saat ini jam menunjukkan pukul 9.15 menit. Untuk average speed pada saat ini ada 20,1 km per jam. Inilah Abdul Soleh melawan Ilham Diki Ramadan mendekati 1 km terakhir, mendekati finish. Siapakah yang terbaik di antara mereka berdua? Dinaikkan lagi untuk gear belakang Abdul Soleh. Terus kita ada di belakang mereka berdua untuk memantau siapakah yang akan finish di posisi pertama. Mengingat mereka berdua mempunyai poin 10 dan poin 8 dalam total trilogi Jawa Timur. Terlihat saya di depan 500 meter menuju finish. Kita akan selalu melihat permainan Abdul Soleh bahwa 100 atau 50 meter terakhir pasti akan meledakkan speednya ketika di tanjakan ekstrim. Kita akan melihat apakah Abdul Soleh masih menggunakan strategi yang lama ataukah akan terus berusaha mengimbangi Ilham Diki Ramadan. Sudah lepas 500 meter terakhir, semakin mendekati titik finish. Semakin mendekati titik finish. Ilham ada di posisi belakang, mereka terus berusaha untuk head to head sama rata. Mulai off saddle Ilham dan Abdul Soleh. Kita menuju 400 meter menuju finish. Head to head, tidak ada yang ditarik, tidak ada yang narik. Mulai mencekam pada pagi hari ini lepas pukul 9. Saat ini sudah 50 menitan kita menjalani Komris Kediri Dolo. Melambat Abdul Soleh, masih head to head beriringan. 300 meter menuju finish. 300 meter menuju finish. Siapakah di antara mereka berdua yang terbaik untuk Kediri Dolo 2024 ini? Kita terus saksikan pertarungan antara Ilham Diki Ramadan melawan Abdul Soleh. Dari tahun ke tahun kita layar handphone kita dihiasi pertarungan mereka berdua pada titik-titik Komris, pada event-event King of Mountain. 200 meter menuju finish. Ilham Diki Ramadan menambah speed. Wow, Abdul Soleh breakaway, diikuti Ilham. Abdul Soleh breakaway di 200 meter menuju finish. Sepertinya Abdul Soleh lepas. Kita akan terus mengikuti Abdul Soleh. Ilham terus breakaway, berusaha mendekatkan diri dengan Abdul Soleh, tapi sepertinya Ilham sudah terlalu jauh ditinggalkan Abdul Soleh. Kita akan melihat Abdul Soleh memasuki Bila Ilham dan Abdul Soleh sudah memasuki garis finish.
Dan kita lihat posisi kedua adalah Ilham Diki Ramadan pada jam 9.15. Saat ini kita melihat mereka menyelesaikan waktu dalam 54 menit. Kita lihat posisi yang ketiga, belum tampak antara Asnan. Ada pertarungan ketat antara Asnan Maulana melawan Woro Fitrianto. Inilah Woro Fitrianto BRCC melawan Asnan Maulana. Asnan Maulana atau Woro Fitrianto. Akhirnya Asnan Maulana yang bisa meraih posisi ketiga, sedangkan Woro Fitrianto ada di posisi keempat. Luar biasa Kediri Kom pada pagi hari ini. Untuk yang pertama finish adalah Muhammad Abdul Soleh, kemudian yang kedua adalah Ilham Diki Ramadan, untuk yang ketiga adalah Muhammad Asnan Maulana, dan yang keempat adalah Woro Fitrianto. Dan inilah yang finish kelima, ternyata Imam Arif. Luar biasa Imam Arif. Demikian tadi finisher 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada Abdul Soleh, yang kedua Ilham, yang ketiga Asnan Maulana, yang keempat adalah Woro Fitrianto, dan yang kelima adalah Imam Arifin. Dan kita akan meliput untuk selanjutnya. Ini adalah Bambang Suryadi dan Adi Misa. Kemudian ini Farel Al-Farizi, Adi Chandra, Tommy Walidayah, dikejar Bagus Efnar, Febrian Waluyo. Inilah untuk kelas Women Elite. Posisi pertama dengan nomor 195 Magfirotika Marendra dari tim GCC. Luar biasa penampilan Magfirotika Marendra ini, mengingat kemarin di Jakarta habis ikut Zebra Bayangkara. Inilah Magfirotika Marendra yang kita kenal dengan Bu Imam Arif. Masih senyum-senyum Magfi. Untuk poin yang paling banyak pada Women Elite dipegang oleh Dewika Mulya Sofa, dan Magfirotika Marendra ini ada di posisi kedua dengan poin 16 untuk keseluruhan total trilogi Jawa Timur. Tentunya Magfirotika Marendra ini apabila bisa memenangi akan sama persis dengan Ocha, menduduki posisi pertama dengan poin yang sama dengan Ocha. Dan melihat Ocha sebentar di sini, dengan menghitung gapnya, sudah mulai terlihat Women Elite berikutnya. Chris Monita, ini adalah Ocha. Kita akan melihat apakah Ocha mampu menyalip Chris Monita. Yuk. Sementara kita lihat di belakang ada Febrian Waluyo untuk kelas master. Di depannya adalah Ocha, Dewika Mulya Sofa yang mempunyai poin tertinggi 20. Dan kita melihat ini adalah Chris Monita yang kemarin memenangi pertarungan di Zebra Bayangkara. Terus beriringan dengan Ocha, kita akan melihat siapa yang akan memenangi pertarungan ini. Untuk posisi pertama sudah jelas Magfirotika Marendra menyegel juara 1 pada Kediri Dolo. Kemudian kita, ini sementara Febrian Waluyo juga bertanding dengan BRCC. Rupanya Ocha menyalip Chris Monita. Kita akan melihat tentu saja Chris Monita tidak akan melepaskan begitu saja posisi kedua. Tapi rupanya Chris Monita sudah mulai melambat putaran kakinya, sementara Ocha terus bermain cadence. Seperti yang kami sampaikan di depan tadi, maka Ocha akan mempunyai poin yang sama dengan Magfi.
Inilah Ocha, kita lihat di belakangnya Chris Monita. Sementara gapnya 5 detik dengan Chris Monita. Jaraknya tinggal 7 meter, 10 meter. Inilah Dewika Mulyasova dari KGB. Sebentar kita lihat Chris Monita sepertinya melambat. Kita bisa prediksikan bahwa untuk yang posisi kedua adalah Ocha, atau nama panjangnya adalah Dewika Mulyasova dari KGB. Ini beberapa kali juga mengharumkan nama Indonesia baik di kelas Asia Tenggara maupun ASEAN kemarin, baik ASEAN maupun Asia maksud kami. Inilah Ocha KGB. Kita sudah melihat 200 meter menuju finish, sementara Chris Monita tampak mendekat. Kita terus menyaksikan jarak semakin pendek antara Ocha dan Chris Monita. Ayo Kak Ocha. Ocha. Ini adalah Chris Monita. Akhirnya finish untuk Ocha dan nomor 3 adalah Chris Monita. Untuk Women Elite, untuk yang pertama kita saksikan tadi adalah Magvirotika Marendra, yang kedua adalah Ocha yang sudah finish, dan yang ketiga Chris Monita. Demikian untuk liputan Men Elite 1 sampai 3.